Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja, perkenalkan nama saya Ahmad Khairuddin dengan nomor NIM 2540141306799, mahasiswa PPG dalam jabatan batch keempat tahun 2005. Program studi Pendidikan Agama Islam di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 26 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di sekolah SMKS Persada Muslim Indonesia dengan materi menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi hakikat dan martabat manusia di kelas 10 akuntansi 2. Demikian pengenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah sehat. Meskipun di minggu-minggu terakhir ini cuaca hujan terus ya, mau pagi, mau siang, mau sore, mau malam. Alhamdulillah kamu semua sampai sekolah dengan selamat, sehat walafiat. Mudah-mudahan apa yang kita dapat hari ini, kita belajar di sini, ilmu di sini, kelak kita berikan. Amin. Oke. Alfi Sari. Lengkap. Agnia Adila. Lengkap. Aisyah Fadila. Lengkap. Alisa Putri. Mana Alisa Putri? Lengkap. Amel Kusuma Wadani. Oke, baik, beberapa siswa tadi teman-teman kita ada yang sakit, mudah-mudahan teman-teman kita semuanya lekas sembuh kembali. Amin. Bisa mengikuti pembelajaran sebagaimana biasa. Baik, sebelum kita masuk ke materi, minggu lalu kita sudah membahas tentang cabang-cabang iman. Ya, cabang iman kemarin. Saya tahu apa aja? Cabang-cabang iman kemarin malu, ya. Apa lagi? Ikhlas, terus tawakal, terus memelihara lisan. Nah, oke, sekarang kita akan membahas satu materi yang baru, ya, yaitu adalah menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat martabat manusia. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, sebelumnya kita ada meeting, ya. Kalau bapak bilang pagi, kamu tepuk satu kali. Untuk oke, pagi. Oke, pagi. Oke. Kalau misalnya bapak bilang siang, kamu tepuk tangan 2 kali. Oke. Siang. Oke. Kalau bapak bilang sore, kamu angkat tangan. Oke. Sore. Oke. Pagi. Kalau misalnya siang, sore, malam, konsentrasi. Ada yang tahu pergaulan apa? Pergaulan yang negatif. Contohnya apa? Apa? Tawuran. Oke, nice. Apa lagi? Minum-minuman beralkohol, obat-obatan, ya, minum-minum pil-pil, obat-obat terlarang, dan apa tidak sebagainya. Jadi ada beberapa hal yang mau sampaikan. Tujuan materi kita ini adalah satu, mampu menganalisis Quran surah Al-Isra ayat 32 dan juga Quran surah An-Nur ayat 2 tentang larangan pergaulan bebas dan perbuatan zina. Yang pertama. Yang kedua, peserta didik mampu mengidentifikasi dampak negatif. Dampaknya apa aja, ya? Pergaulan seperti apa dan perbuatan zina bagi individu, ya, keluarga dan masyarakat. Oke, dan juga terakhir, peserta didik mampu menjelaskan cara-cara efektif untuk membentengi diri dari pergaulan bebas dan perbuatan zina berdasarkan pemahaman dalil dan
tidak berpacaran. Dan lihat gambar ini. Ada yang bisa mendeskripsikan dari gambar ini? Coba deskripsikan. Remaja, mabuk, ya. Ada yang pacaran, lagi merokok, lagi merokok juga. Zina itu berasal dari zana, ya, itu berhubungan antara laki-laki dan perempuan tanpa ada ikatan yang sah. Tanpa ada ikatan yang sah, yang sesuai dengan aturan agama. Ikutin bapak bareng-bareng ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fahishatan. Fahishatan. Wa sa'a sabila. Wa sa'a sabila. Bismillah. Innahu oke, ya. Dan janganlah kamu mendekati zina. Itu sungguh suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang. Nah, suatu ini menegaskan larangan untuk mendekati perbuatan zina. Ya, menunjukkan betapa seriusnya ancaman moral yang ditimbulkan. Ayat ini menekankan bahwa zina adalah perbuatan yang keji dan merupakan jalan yang buruk bagi umat manusia. Selain itu, ajaran Islam mengajak kita untuk menjaga diri dari pergaulan bebas dan perilaku yang merusak kehormatan. Dengan memahami makna ini, kita dapat lebih berhati-hati dalam bertindak dan menjaga martabat kita. Oke, zina muhsan adalah perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ya, zina muhsan itu dilakukan oleh laki-laki dan si perempuan. Mereka berdua itu sudah menikah. Dan hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali. Yang kedua, dirajam hingga mati sebagai bentuk penegakan hukum yang untuk yang zina yang. Oke, untuk zina muhsan itu adalah si laki-laki dan perempuannya ini itu mereka berdua belum menikah. Ya, belum menikah. Laki-lakinya belum menikah, si perempuannya juga belum menikah. Sama-sama belum menikah. Kalau berhubungan layaknya suami istri itu dinamakan zina muhsan. Oke. Dan hukumannya adalah didera atau dicambuk sebanyak 100 kali dan diasingkan dari wilayah tempat tinggalnya. Jadi kalau misalnya ada anak laki-laki dan perempuan juga sejoli yang belum menikah, kalau melakukan zina, selain dicambuk atau didera 100 kali, dia pun harus diasingkan dari tempat dia tinggal. Jadi badannya ditanam dalam tanah, lalu tinggal kepalanya saja, lalu dilempar dengan tanah. Seperti itu. Mata tidak menyebabkan hilangnya harga diri individu. Pasti seseorang sudah melakukan perzinahan, hilanglah yang namanya harga diri seseorang. Tadi kan, apalagi dua sejoli laki-laki dan perempuan yang belum menikah, dia harus diasingkan dari tempat tinggalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zinatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun fi dinillah in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad adzabahuma qa'ifatun minal mu'minin. Artinya, pezina perempuan dan pezina laki-laki deraklah masing-masing dari keduanya 100 kali. Tadi apa derak itu kan? Dicambuk sebanyak 100 kali. Dan janganlah rasa belas kasih kepada keduanya, mencegah
kami untuk menjalankan agama Allah. Jika kamu beriman kepada Allah Ta'ala dan hari kemudian, dan hendaklah pelaksanaan atau melaksanakan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian banyak orang-orang yang beriman. Ketika dalam Quran surah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala melaksanakan hukum tegas bagi pelaku zina, yaitu masing-masing 100 kali cambukan. Hukuman ini bertujuan untuk memberikan pelajaran kepada masyarakat dan mencegah perbuatan zina. Islam menekankan pentingnya penegakan hukum secara adil dan tanpa belas kasih demi menjaga kehormatan dan martabat umat. Dengan demikian, penetapan hukum diharapkan dapat menjadi peringatan bagi semua orang yang menghindari perbuatan yang dilarang. Jadi hukuman itu sudah Allah tentukan untuk mereka-mereka yang melakukan zina. Karena tadi kan ada yang didera dan tadi itu tangannya badannya sampai patah. Lalu setiap orang yang lihat boleh melemparnya dan buat kelompok ya, 1 orang 5 atau 6. Lalu buat lingkaran kecil, masing-masing membuat lingkaran kecil. Oke, pagi, siang, sore, malam, pagi, malam. Oke. Nanti ruang bebas merupakan interaksi yang tanpa batas, tanpa adanya batasan. Laki-laki sama perempuan yang bukan mahram. Jadi mau dimanapun dia tempat, mau sepi, mau terang, mau gelap, itu batas sama ini. Agama kita kan ada batasan. Laki dan perempuan yang bukan mahram dilarang untuk seperti itu. Norma agama dan sosial yang dapat merusak moral generasi muda. Contoh-contoh perilaku ini termasuk seks bebas, pacaran berlebihan, dan berduaan di tempat sepi. Pengaruh konten pornografi juga berpotensi merusak sikap dan pandangan hidup. Oleh karena itu, sangat penting untuk memahami dampak negatif dari pergaulan bebas dan berusaha menjaga diri agar tidak terjerumus dalam perilaku yang dapat menghancurkan kehormatan dan masa. Diskusi, Pak. Carilah literatur atau berita baik berupa artikel maupun video tentang dampak buruk dari pergaulan bebas dan zina. Lakukan kajian multi sudut pandang, dari sudut pandang manapun, dampak pergaulan bebas dan zina dan sudut pandang agama, kesehatan, sosial, psikologi, dan kemanusiaan. Silakan. Nanti jadi tidak jadi perwakilan, jadi nanti untuk presentasi semuanya maju. Nanti bisa memaparkan lagi mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini programnya apa? Tentang ratusan pelajar hamil dilanjutkan. Perkembangan ratusan siswa SMP dan SMA hamil dilanjutkan
tujuh pemohon. Seluruh pemohon merupakan siswa kelas 2 SMP yang berbagai di segi agama dan Indonesia adalah Islam dianggap akibat dari zina yang merupakan dosa besar dengan konsekuensi berat secara agama, hukum, dan sosial. Islam melarangnya tegas berdasarkannya Al-Quran seperti Quran surat Al-Isra ayat 32 sambil melindungi anak yang tidak bersalah. Hukum hasil di luar nikah. Yang pertama, janin hasil zina tidak boleh digugurkan. Yang kedua, anak hasil zina dinasabkan pada ibunya bukan bapaknya, karena bapak biologisnya bukanlah bapaknya secara syariat. Yang ketiga, yang terakhir, jika anak hasil zina yang lahir perempuan, maka tidak punya wali dari pihak keluarga. Jadi ini ada dampak bebas menurut sudut pandang psikologi, menimbulkan dampak psikologis serius pada remaja termasuk gangguan emosi dan identitas diri. Krisis identitas diri menyebabkan konflik internal dan rendahnya harga diri. Terus ada kedua, gangguan emosional, tekanan dari ekspektasi sosial, menyebabkan kecemasan, depresi, dan stres kronis karena hubungan tidak stabil. Terus ketiga, ada penurunan prestasi dan isolasi, menyebabkan penurunan prestasi akademik dan menambah beban pikiran sosial masa depan. Dampak buruk sosial akibat pergaulan bebas mencakup masuknya reputasi diri, stigma negatif, pemikiran oleh masyarakat, terganggu hubungan keluarga, berkurangnya hubungan sosial. Pergaulan bebas berisiko tinggi menyebabkan putus sekolah, penurunan prestasi, dan bisa menghambat masa depan. Kedua, yang menandakan martabat manusia seperti termasuk kecantikan. Sekian dari kelompok kami, tidak ada kekurangan kata-kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, apa yang hasil tadi kamu sampaikan itu nanti akan dibuat proyek, ya, baik itu berupa video syuting, ya, tentang pergaulan bebas dan tentang zina. Bagaimana tadi sudah kamu lihat dari konten-konten atau artikel yang ada. Itu nanti kamu buat satu proyek yang namanya videografer atau apa namanya? Ya, kurang lebih sekitar 10 atau 12 sifat kita sebagai manusia yang berhormat harus menjaga kehormatan kita, ya, menjaga kehormatan individu kita diri sendiri, menjaga kehormatan keluarga, ya, kita juga harus menjaga kehormatan dan juga masyarakat. Kalau misalnya kita yang ikut bergaul bebas, zina, dampaknya bukan hanya kita sendiri, tapi pada orang lain juga, maksudnya orang-orang yang terdekat kita, orang tua terutama, keluarga. Kedua, masyarakat, gitu, ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal-hal seperti itu. Mari kita jaga pergaulan yang sehat, pergaulan yang baik, ya. Jangan sampai kita terjerumus dalam pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Usahakan jangan sampai ada yang pacaran
catatan. Hati-hati. Ya. Pokoknya hindari hal-hal seperti itu. Ya, jangan sampai kita terjumus dalam pergaulan bebas dan juga perbuatan zina. Hindari semua. Ya, dan kita dapat sekolah kembali dalam keadaan sehat walafiat meskipun cuaca cukup sering hujan, ya, pagi, siang, sore. Sudah kita sehat walafiat, panjang umur. Sampai berjumpa di waktu